Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa kuliah online pada siang ini pada mata kuliah kimia fisik. Nah, pada pertemuan ke-14 ini kita akan mempelajari tentang keadaan elektronik dari suatu molekul. Nah, saudara bisa lihat ya bahwa materi ini juga merupakan suatu sambungan dari materi sebelumnya, yaitu tentang spektroskopi. Nah, seperti kita ketahui ya, spektroskopi itu ilmu yang mempelajari interaksi radiasi dengan materi. Nah, yang akan menyebabkan apakah molekul itu mengalami rotasi atau vibrasi atau terjadinya perubahan level atau tingkat elektron. Nah, pada hari ini kita akan khusus mempelajari perubahan tingkat elektron ya. Nah, hal ini disebabkan radiasi dari sinar atau radiasi visible, sinar tampak maupun ultraviolet. Nah, untuk sinar X kita tidak pelajari di sini karena memang materi yang dikenakan sinar X akan menembus materi tersebut ya, karena tidak dapat diukur secara kuantisasi level energinya secara kuantum. Nah, di sini kita lihat ya bahwa kita mengkhususkan mempelajari energi yang disebabkan oleh radiasi visible UV ya. Nah, saudara bisa dilihat di sini bahwa energi yang diperlukan untuk terjadinya elektronik itu yaitu terjadinya perubahan keadaan awal, keadaan akhir atau ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, itu memerlukan panjang gelombang antara 500 sampai 100 nanometer. Kalau minggu kemarin kita mempelajari energi vibrasi, rotasi ya. Nah, dapat dilihat di sini bahwa energi elektronik itu pastinya lebih besar dari vibrasi ataupun rotasi. Nah, kemudian dalam hal ini kita akan mempelajari transisi molekul ya, transisi molekul dari absorpsi sinar UV visible tadi. Nah, tentu jika suatu molekul dikenakan suatu radiasi, maka elektron-elektron yang ada di dalam molekul itu akan tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, tentu eksitasi tersebut akan menyebabkan tadinya molekulnya berikatan menjadi tidak berikatan atau anti bonding. Nah, misalnya untuk molekul yang mengandung ikatan sigma, ya, tentu kalau diberikan energi maka tereksitasilah elektron tadi dari keadaan sigma ke sigma bintang. Nah, biasanya orbitalnya itu terjadi antara orbital S dengan orbital S yang lain ya. Kemudian kalau dia anti sigma, ya tentu simbolnya ditulis dengan anti sigma ya atau anti bonding. Nah, kalau orbital V, biasanya orbital V ini terjadi pada subkulit P dengan P ya, P dengan P. Nah, P orbital P itu ada 3 ya, saudara masih ingat mungkin PX, PY, PZ. Nah, biasanya kalau PX dengan PX dia membentuk ikatan sigma, PY, PY membentuk ikatan V. Nah, kemudian PZ, PZ membentuk ikatan V sigma. Nah, untuk membentuk anti bonding dari ikatan tadi tentu memerlukan energi. Nah, saudara bisa lihat ya bahwa energi yang diperlukan untuk memutus ikatan sigma dengan sigma itu lebih tinggi dibandingkan ikatan V dengan V ya. Jadi saudara bisa dikaitkan ya kalau ikatan itu tunggal, nah tentu energinya lebih tinggi dibandingkan dengan ikatan rangkap ya.
Nah, kemudian kita lihat lagi ya bahwa transisi elektronik itu tentu kita hubungkan dengan spin dari elektron yang terdapat pada keadaan energi tersebut ya. Jadi keadaan energi tersebut tergantung pada total dari spin yang terjadi. Nah, tentu kita sudah ingat ya bahwa ada energi yang tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi itu ya tentu berasal dari radiasi yang diserap oleh molekul tersebut. Nah, kalau misalnya molekul itu mengandung ikatan misalnya ikatan sigma ya tentu energinya lebih tinggi ya. Nah, kemudian kita lihat lagi keadaan energinya itu bagaimana, apakah dalam bentuk singlet ataupun triplet. Nah, kita lihat elektronnya. Nah, kalau menggunakan persamaan multiplicity 2s tambah 1 atau m sama dengan 2s tambah 1. Nah, kalau total spinnya 2 atau total spin 1 ya, karena spin itu kalau misalnya dia elektronnya 1 ke atas, arahnya 1 ke bawah, berarti setengah ditambah min setengah, yang ke bawahnya min setengah, berarti total spinnya 0, dikalikan dengan 2, berarti 0, ditambah 1, berarti 1. Berarti dia multiplisitasnya adalah 1. Nah, artinya apa? Elektron itu berada dalam keadaan energi singlet. Nah, kalau dia triplet gimana?